Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alinis, Tambuk 18 2002. Di sini saya akan presentasikan hasil proyek final saya dari mata kuliah praktikum PBO. Nah, pertama-tama saya membuat kelas form login. Kemudian saya membuat desainnya seperti ini, terdapat username dan password. Nah, shortcode-nya dimana username saya berikan Nur Alini dan password 18 2002. Apabila berhasil login, maka akan muncul pesan dialog sukses login, dan apabila password atau username-nya salah, maka akan muncul pesan informasi username atau password salah. Kemudian selanjutnya saya membuat tabel saya membuat database. Di dalam PHP MyAdmin ini saya membuat database dengan nama DB pasien yang berisikan satu tabel, yaitu TBL pasien, dan memiliki lima belas file, yaitu nomor KTP yang merupakan primary key, kemudian nama, tanggal lahir, umur, agama, pendidikan, dan lain-lain. Saya buat dalam satu tabel. Kemudian saya membuat frame identitas pasien. Desainnya seperti ini, dimana terdapat nomor KTP, nama, tanggal lahir, usia, agama, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, jenis kelamin, telepon, alamat lengkap, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan ada button save, update, delete, exit, dan show data untuk menampilkan datanya. Kemudian terdapat text field dan combo box dan J calendar. Kemudian ada combo box dan text area. Nah, untuk shortcode-nya, pertama-tama kita koneksikan dengan database, kemudian membuat variabel untuk statementnya dan result set, SQL untuk query SQL-nya, dan DTM untuk default tabel modelnya. Nah, untuk mengisi combo box pertama atau pilihan pertama ini yang ada di nama, kita buat void-nya dulu, yaitu dengan nama gelar. Kemudian kita panggil variabel combo box-nya yang saya berikan cb underscore gelar, dan mengisinya dengan TN atau tuan dan
NY atau Nyonya. Begitupun juga dengan combo box agama, saya buatkan void agama, kemudian memberikan item untuk combo box agamanya yaitu aga M01 sampai aga M05. Begitu juga dengan combo box pendidikan, saya buatkan void dengan nama pendidikan yang berisikan item SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dan S4 untuk pilihan yang akan ditampilkan dalam combo box itu. Begitupun juga dengan combo box pekerjaan dan status, jenis kelamin, kecamatan, provinsi, dan saya membuat void bersih untuk mengosongkan setiap filenya. Kemudian void yang telah saya buat ini saya masukkan ke dalam public identitas pasien agar dieksekusi. Kemudian untuk button simpannya saya definisikan tampilan untuk J-kalendernya, kemudian memanggil dari saya membuat variabel tampilan untuk model J-kalendernya, kemudian string tanggal lahir untuk mengambil nilai dari J-kalender yaitu J.Coser1 yang saya berikan dalam project saya. Kemudian variabel nama gelar untuk combo box gelar yang dimana setiap item yang kita pilih akan tampil ke dalam text field nama. Dan untuk menyimpannya kita koneksikan dulu, kemudian insert into tbl pasien yang dimana tbl pasien adalah tabel dari database. Kemudian kita masukkan file-file yang ada dalam database yang telah kita buat dan akan ditampilkan juga dan akan disimpan ke dalam file yang ada dalam program ini, dimana ada nomor KTP dan akan mengambil nilainya dari nilai yang kita masukkan dalam nomor KTP dengan getText. Apabila berhasil tersimpan, maka akan muncul pesan dialog data berhasil tersimpan, dan apabila gagal maka akan muncul data gagal tersimpan. Begitupun juga dengan button edit, saya buatkan perbedaannya hanyalah ada di SQL query-nya. Kalau dalam update kita menggunakan update nama tabel, set nama ini akan tersimpan ke variabel nama gelar atau file nama gelar yang ada dalam project ini. Kemudian tanggal lahir dan file umur dari
database akan tersimpan ke dalam file tahun dan akan diambil nilainya sesuai apa yang kita input. Kemudian btn hapus juga sama. Dalam btn hapus ini kita koneksikan dengan database, kemudian berikan query delete from table pasien where berdasarkan nomor KTP, dan buton keluar kita berikan dispose. Dan untuk buton tampil data atau show datanya kita panggil from data underscore pasien yang sebelumnya dibuat, kemudian berikan variabel tampil dan akan tampil jika kita klik nantinya. Kemudian di dalam from data pasien ini berisi tabel, yang dimana dalam tabel ini akan menampilkan data yang telah tersimpan di dalam database. Sebelumnya saya juga sudah membuat private void untuk combo box agama, yang dimana akan terjadi suatu kondisi apabila kita memilih item AGM01, maka akan menampilkan Islam, dan data Islam ini akan tersimpan ke variabel nama agama yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian setiap apa yang telah kita pilih akan ditampilkan ke dalam text field dengan variabel name agama. Begitu juga dengan jenis kelamin. Saya buatkan variabel jenis kelamin, kemudian memanggil, kemudian akan terjadi kondisi dimana jika kita klik combo box cb underscore jenis kelamin akan mengeksekusi itemnya, kemudian akan menampilkan L, dimana L ini adalah laki-laki dan akan disimpan di variabel jenis kelamin, dan tampil di text field jenis underscore kelamin, kemudian mengambil nilai teksnya yang ada di dalam variabel jenis kelamin. Dan untuk button hitung umurnya saya panggil date, kemudian buatkan variabel lahir, yang dimana dalam variabel lahir ini akan tersimpan data dari j.coser, kemudian akan menghitung dan menampilkan tahun, bulan, dan harinya. Tampilan kita coba menjalankan programnya, kita run. Belas 2002 login, sukses login.
Inilah tampilan dari form identitas pasien. Kita akan coba untuk menyimpan data, misalkan nomor ID-nya, kemudian nyonya, kita misalkan namanya Aisyah, tahun lahir 2000, bulan Agustus, tanggal 9. Kita klik button hitung umur, maka akan menghitung usianya, yaitu 20 tahun 10 bulan 28 hari. Kemudian kita pilih agama dengan kode agama 01 AGM 01, maka akan muncul Islam. Kemudian pendidikan misalkan S1, pekerjaan misalkan mahasiswa, status pernikahan misalkan lajang, jenis kelamin perempuan, kemudian nomor telepon misalkan alamat lengkap, kelurahan, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kita save, maka akan tampil data berhasil tersimpan. Nah, kita lihat datanya dengan mengklik button show data, maka akan tampil yang telah kita simpan tadi. Ini adalah data yang ada dalam database. Kembali. Nah, klik exit untuk keluar dari program ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.